Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sehat, sahabat semuanya sehat dimanapun berada, dan tetap bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Sahabat Motivatras, kembali saya akan sedikit sharing terkait satu hal yang menurut saya menarik ya, bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi saya dan juga pada sahabat semuanya, bisa meningkatkan wawasan kita, melengkapi referensi bagaimana kita semakin hari semakin baik dan meningkatkan kinerja kita. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu hal dengan tema yang sangat menarik nih sahabat Motivatras nih, yaitu tentang eksponensial ya, tentang eksponensial. Nah, kita teringat bagaimana dulu kita hidup di kampung, di dusun-dusun, di desa-desa begitu. Saudara-saudara kita di kampung, para petani itu senantiasa bekerja dengan baik untuk meningkatkan hasil panennya. Ada beberapa cara yang mereka lakukan ya, salah satunya adalah dengan program intensifikasi, kemudian ada program juga ekstensifikasi. Jadi kalau program intensifikasi itu adalah bagaimana meningkatkan hasil panen itu dengan cara mengolah dengan baik lahan yang ada di situ, mulai dari milih bibitnya, kemudian pengairannya, kemudian juga menjaga supaya tidak terserang hama, kemudian juga mutu tanahnya diperbaiki begitu, sehingga dengan cara-cara seperti itu hasil panennya bisa berlipat. Itu cara yang paling banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita para petani di kampung-kampung. Petani apapun, juga termasuk para pekebun ya, itu melakukan hal yang sama. Itu jauh lebih murah biayanya dibanding dengan cara kedua. Cara kedua adalah ekstensifikasi, jadi menambah lahan. Nah, kalau tadinya 1 petak, sekarang lahannya ditambah 2 petak. Yang sudah punya 2 petak, nambah menjadi 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, dengan semakin luasnya lahan untuk menanam sesuatu, maka hasil panennya pasti lebih banyak. Nah, ada 2 cara yang bisa dilakukan itu. Kemudian di sisi lain kita lihat, kita kembali ke perkotaan ya, kita ke perkotaan. Ada beberapa pedagang atau wirausaha atau sejenisnya lah ya, bagaimana ia meningkatkan income-nya itu dengan cara-cara yang yang terbaru, yang sesuai dengan perkembangan. Kalau seseorang yang mungkin berjualan barang tadinya door to door, keliling begitu ya, kemudian hasilnya tiap hari juga tidak menentu, kemudian capeknya pasti, kemudian dari segi waktunya juga lama begitu, mereka mengambil sebuah terobosan, yaitu dengan cara bagaimana menjual barang itu dengan cara yang lebih cerdas begitu. Akhirnya ia stay di satu tempat, kemudian menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi. Kemudian para pedagang itu mulai berani menawarkan melalui sosial media, sehingga calon-calon konsumen yang dijangkau lebih banyak, sehingga pembelinya menjadi lebih banyak. Dengan demikian maka pendapatan dari penjualannya juga akan meningkat. Kemudian misalkan juga pada sisi lain bagaimana orang yang punya jasa pengiriman barang yang tadinya dikirim sendiri, menggunakan motor sendiri, kemudian meng-hire orang mungkin begitu ya, punya karyawan untuk antar, itu boleh aja. Tetapi ada juga yang mengambil strategi cerdas, yaitu bagaimana dia bekerja sama dengan pihak lain yang sudah mempunyai aplikasi, yang sudah mempunyai jasa pelayanan pengiriman barang jauh lebih murah dibanding kita melayani sendiri. Misalnya saya ingin mengirim barang daripada saya kirim sendiri, saya lebih baik bekerja sama dengan orang atau perusahaan atau vendor tertentu yang memang dia ahli di bidang itu, dan itu pertama efektif, efisien, dan dari segi cost-nya jauh lebih murah. Energi yang saya keluarkan juga tidak terlalu banyak. Nah,
sahabat Motivatras, setiap orang pasti pengen sukses, setiap orang pasti pengen punya program yang bagus, kemudian ketercapaian program yang sudah digulirkan di depan itu juga lebih cepat dicapai. Semua orang, semua lembaga, semua perusahaan pasti seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ada satu hal yang tadi saya sampaikan di awal, judulnya adalah eksponensial. Eksponensial itu kata kuncinya adalah melipat gandakan. Nah, petani tadi sedang melipat gandakan hasilnya dengan cara apa? Memperbaiki pelayanannya, memperbaiki bagaimana ia mengatur dan mengelola lahan yang ada. Kemudian juga eksponensial dengan cara menambah jumlah lahan. Kemudian untuk para pedagang tadi dan juga orang-orang yang bekerja di jasa pengiriman melakukan hal yang sama. Intinya melipat gandakan. Nah, kita sebagai pribadi atau kita sebagai guru atau karyawan atau pegawai di suatu tempat, maka tempat kita bekerja akan senang manakala seluruh pegawainya punya semangat untuk eksponensial. Jadi kalau orang lain itu bekerjanya hanya 4 jam begitu ya, kita boleh saja bekerja 4 atau sekian jam itu, tetapi yang kita lakukan itu lebih dari yang lain gitu. Kalau seseorang bisa mengerjakan 3, kita bisa mengerjakan 6, kita bisa mengerjakan 9. Kalau orang lain bekerja dalam 1 hari, kita juga boleh bekerja dalam 1 hari sama dengan orang lain, tapi yang dikerjakan jauh lebih banyak dari yang dikerjakan orang lain. Nah, semangat inilah yang disebut dengan semangat eksponensial. Nah, memang konsekuensi logisnya adalah semangat eksponensial ini membutuhkan energi yang banyak, terutama dari pemikiran strategi. Ya, strategi, cara, kiat, trik and tip bagaimana supaya kita bisa menemukan cara terbaik, cara cepat, kemudian hasilnya juga maksimal dan efektif. Nah, tentu saja hal ini perlu kita budayakan di dalam diri kita. Ya, kita jangan kerja itu flat ya. Yang paling kita takuti kita itu kerja flat, kita nyaman dengan apa yang kita lakukan hari demi hari begitu. Hari demi hari, kerjanya pagi, pulangnya sore, terus begitu jamnya sama, yang kerjakan hanya itu saja. Itu bertahun-tahun. Nah, ini bukan semangat eksponensial. Ini kalau di dalam proses menggambarnya anak-anak itu hanya menebalkan garis. Nah, garis itulah yang tebal. Jadi seakan-akan hanya menjadi sebuah pembiasaan belaka begitu ya. Nah, ini menurut saya ini suatu hal yang perlu kita cermati, bahwa bekerja dengan cara flat, bekerja dengan cara yang biasa saja akan menghasilkan hasil yang biasa saja. Tetapi jika bekerja dengan semangat eksponensial, maka hasilnya juga akan berlipat. Nah, hasil yang berlipat membutuhkan ekspektasi yang berlipat juga, membutuhkan energi yang berlipat juga. Yang penting kita siap. Nah, orang-orang atau para suksesor yang ada di sekeliling kita atau yang pernah kita jumpai, kalau kita cermati satu persatu, maka cara kerja mereka adalah menggunakan prinsip eksponensial. Kita lihat, sahabat Motivatras bisa ambil satu contoh orang yang sukses di sekitar Anda. Perhatikan cara bekerjanya. Mereka sangat senang dengan metode eksponensial. Pekerjaannya sangat taktis, sistematis, energinya sama, tapi yang dihasilkan berbeda. Nah, tentunya perbedaannya terletak pada strategi, kiat, dan cara untuk menyikapinya. Nah, sahabat Motivatras, saya sebagai guru atau sebagai wirausaha atau sebagai karyawan atau pegawai atau siapapun di antara sahabat yang saat ini menonton video saya ini, maka dari sekarang sepertinya kita layak untuk mengembangkan semangat bekerja dengan cara eksponensial. The power of eksponensial ini menjadi kata kunci kita untuk bekerja lebih cerdas, ya, walaupun dengan kerja keras juga, tapi tuntas. Kemudian hasilnya bisa lebih baik, lebih banyak, dan tentunya dari segi waktu dan ekspektasi akan berimbang antara investasi dengan hasil yang akan dicapai. Silahkan diperagakan di lingkungan masing-masing, tentunya dimulai dari diri kita pribadi. Semoga semakin hari kita semakin baik. Demikian resep dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.